Halo what's up guys, kembali lagi di channel saya. Oke, kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Startup. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke videonya. Di awal film diperlihatkan dua pemuda yang sedang mencoba motor yang didapat dari jual beli online. Dua pemuda ini kita panggil saja Jono dan Joni. Ketika di perjalanan, kaca spion Joni ditendang oleh pemotor ugal-ugalan, dan mereka pun mengejar pemotor tersebut. Karena saking ngebutnya, rem motor Joni pun belum hingga menabrak tumpukan semen di pinggir jalan. Scene berlanjut di kantor polisi, di mana ibu dari Jono yang kita panggil saja Siti melayangkan pukulan mautnya ke Jono. Ternyata Bu Siti marah karena uang yang diberikan untuk membayar les malah digunakan untuk membeli motor. Keesokan harinya, Jono dan Joni ngobrol di atap rumah dan mereka membahas tentang pekerjaan. Namun karena si Jono sering dimarahi oleh ibunya, si Jono pun berniat ingin pergi dari rumah sendirian tanpa mengajak Joni. Setelah itu, Jono pun pergi dengan menaiki bus. Ketika sampai di terminal antar kota Gusan, Jono bertemu dengan seorang wanita berambut merah yang kita panggil saja Rosa. Ia adalah wanita pandai karate. Karena Rosa tidak nyaman ketika Jono melihatnya, Rosa pun meninju perut Jono dan pergi meninggalkannya. Di sisi lain, Bu Siti cemas dengan kepergian Jono yang pergi dari rumah. Ia menelpon berkali-kali, namun tidak diangkat. Scene beralih ke Jono yang bingung ingin pergi kemana dan melihat restoran Cina Changpong yang menjual mie kacang hitam. Dan ketika Jono sedang makan, kurir makanan tersebut dihajar oleh koki. Keesokan harinya, Jono pergi ke restoran Changpong lagi dengan tujuan melamar pekerjaan sebagai kurir makanan. Pemilik restoran ini kita panggil saja Pak Sugeng. Pak Sugeng memperkenalkan karyawannya yang kita panggil saja Junet. Junet ialah salah satu karyawan di tempat makan tersebut. Lalu Jono menghampiri koki yang sedang memasak. Kita panggil saja Yuda. Dan Yuda pun menyuruh Jono membukakan penutup panci. Ketika mereka mengobrol dan Jono sedikit resek, dan inilah yang terjadi. Yuda memukul Jono dengan keras, sehingga pukulan tersebut membuat Jono pingsan sampai malam hari. Ketika terbangun, ia melihat Yuda dan Junet tidur di sampingnya. Scene berpindah ke Joni yang bertemu dengan seseorang yang mengajaknya bekerja. Kita panggil saja Paman Doni. Pekerjaan tersebut adalah sebagai penagih hutang. Ketika malam hari, Jono, Junet, dan Yuda makan sambil menonton TV. Ketika Yuda menari, Jono tidak terima karena Yuda menari seperti mengejek. Dan Yuda pun memukul Jono yang membuat ia pingsan lagi. Scene berpindah ke Jono yang sedang mengantarkan paket makanan. Dan ternyata pembeli makanan tersebut adalah Rosa. Dan Jono tidak terima karena kejadian di terminal kemarin. Namun ketika berkelahi, Jono tidak sengaja memegang aset milik Rosa. Dan Rosa pun memukul Jono hingga pingsan dan bangun di malam hari. Ketika ia membersihkan luka, handphone Jono berdering dan diangkat oleh Yuda. Di sini Yuda bilang jika Jono sudah meninggoy. Namun tidak berselang lama Jono pun merebutnya. Dan ternyata
Joni ingin memberitahu Jono kalau Bu Siti tadi siang ngobrol dengan beberapa orang di pasar dan sepertinya ia tidak baik-baik saja. Scene beralih ke Rosa yang sedang ingin masuk ke kamar hotelnya. Namun ia kaget karena teman satu kosnya membawa laki-laki masuk ke dalam. Dan Rosa pun sempat marah dan berkelahi. Namun karena 2 lawan 1, Rosa pun melarikan diri. Ketika dalam pelariannya, Jono melihat dan ikut mengejar. Namun ketika Jono tahu bahwa Rosa ingin dibawa oleh kedua laki-laki tersebut, ia pun menolongnya. Karena situasi sudah ramai, kedua orang tersebut lalu pergi. Keesokan harinya, Jono mengantar makanan ke Rosa. Dan Rosa pun mengembalikan sepatu yang Jono pinjamkan malam tadi. Setelah itu Jono pulang ke restoran dan ia mendapatkan gaji pertamanya. Dan Jono menraktir teman-teman di kerjanya. Karena ada beberapa cekcok dengan Yuda, Yuda pun memukul Jono sampai Jono lari ketakutan. Setelah itu Jono pulang dan menemui Joni serta menemui Bu Siti. Dan Jono memberikan sisa gajinya untuk Bu Siti. Dan ia kembali ke restoran. Scene berpindah ke Joni, di mana ia sedang menagih hutang pada seseorang. Namun ia malah dihajar oleh pria tersebut. Dan Joni pun sampai masuk rumah sakit. Rosa ternyata ikut bekerja di restoran dan mereka merayakan anggota baru dengan karaoke. Namun setelah selesai karaoke, Jono dihajar oleh seseorang. Dan Yuda juga ingin dihajar oleh orang tersebut. Namun ini yang terjadi. Setelah itu orang tersebut mendatangi restoran dan mengajar semua orang yang ada di dalamnya. Dan akhirnya Yuda turun tangan menghadapi mereka. Ketika Yuda selesai menghajarnya, polisi pun datang. Dan mereka dibawa ke kantor polisi. Ternyata Yuda adalah bos gangster yang menyamar. Scene beralih ke Joni yang sedang memberikan makanan ke neneknya. Dan nenek melarang ia pergi dan mengajaknya makan bersama. Namun Joni tetap pergi dan kembali ke orang yang menghajarnya kemarin. Namun ketika Joni ingin menusuknya, ia masih ragu dan tidak berani. Dan ia mendatangi bosnya dan ingin berhenti bekerja. Namun bosnya masih menginginkan ia tetap bekerja sebagai penagih hutang. Karena Yuda sudah ketahuan menyamar menjadi koki, anak buahnya pun menemuinya di restoran. Ia memberitahu bahwa 2 orang pemimpin gangster bergabung untuk menghancurkan geng yang diketuai oleh Yuda. Dan Yuda pun mengusir anak buahnya. Lalu keesokan harinya, Yuda pergi mendatangi 2 ketua tersebut dan menghajarnya. Di sisi lain, Jono dan Rosa mendatangi Bu Siti yang sedang berjualan di tokonya. Dan ternyata toko tersebut akan digusur. Dan Bu Siti juga mempunyai hutang pada bos Joni
Lalu ketika Jono meminta pertolongan ke Yuda, Yuda pun menyuruh untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Setelah itu, toko Bu Siti didatangi oleh bos penagih hutang dan si Joni. Setelah itu, Jono memperjuangkan haknya. Namun, karena ia tak pandai berkelahi, ia dihajar oleh bos penagih hutang tersebut. Ketika uangnya sudah dibawa oleh bos gangster, Bu Siti lalu keluar dan mengeluarkan jurus tamparannya. Scene berpindah ke Yuda yang sedang menghajar dua bos gangster dan anak buahnya sendirian. Setelah selesai menghajarnya, anak buah Yuda datang dan akan ke tempat Sang Han. Namun di tengah perjalanan, Yuda menyuruhnya menepi dan ia pergi ke restoran. Ia pergi ke dapur restoran tersebut lalu memasak mie kacang hitam dan mengajak anak buahnya tersebut untuk makan. Keesokan harinya, toko Bu Siti mulai dibongkar karena toko tersebut adalah toko ilegal. Dan Bu Siti menjual rumahnya untuk melunasi hutangnya. Dan mereka berdua menumpang tinggal di rumah nenek Joni. Scene ditutup dengan Jono dan ibunya yang akan pergi jalan-jalan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.